Buya, saya mau bertanya, berkenaan dengan rezeki yang haram dan halal, ketika bekerja di bank syariah, apakah gaji yang saya terima termasuk ke dalam sebagian unsurnya itu haram? Apa itu? Bank syariah. Iya, apa yang sebelumnya pertanyaannya gimana? Pertanyaannya gimana tadi? Apakah gaji yang saya terima termasuk ke dalam unsur rezeki yang haram? Karena beberapa orang mengatakan kalau bank walaupun syariah itu mengandung riba. Terima kasih. Bank syariah adalah upaya dari hamba yang beriman untuk mengeluarkan orang dari riba. Namanya juga bank syariah, tentunya untuk menghindar dari riba. Kalau masih ada sisa-sisa riba dan sebagainya, ketahuilah bank syariah sering kami buat contoh seperti bayi yang kita nanti kelahirannya. Selama ini kita terus di bank-bank yang dengan riba, kita menanti lahirnya bank syariah. Tak-taunya betul lahir bank syariah tapi cacat. Kita bunuh? Ya enggak dong, kita sempurnakan. Maka jangan digembosi, jangan diprovokasi orang untuk meninggalkan bank syariat. Justru yuk kita sempurnakan. Kenapa kok susah berkembang? Karena umat yang beriman tidak menitipkan uangnya di bank syariat, sehingga gak cepat gede, fasilitasnya jadi serba kurang. Kalau ada kekurangan transaksinya, itu tugas para ulama, dan yang ngurusi bank hendaknya harus koordinasi dengan ulama dan dengan penuh keinsafan menyempurnakan. Tentu ada kekurangan di dalamnya, tapi telah banyak yang dirubah, transaksinya itu banyak yang disyariatkannya. Dan jangan sekali-kali berkata bahwasanya bank syariah sama dengan bank konvensional, berarti seperti yang pernah terjadi pada zaman Nabi, orang yang mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Gak ada bedanya antara jual beli dengan ngambil riba, sama-sama cari keuntungan. Ingat, kalau ada kekurangannya, tentu ada banyak kekurangannya. Pernah kami sampaikan juga beberapa hal kekurangan di bank syariat, akan tapi secara umum bank syariah sudah berupaya untuk mensyariatkan transaksi-transaksi. Kemudian pertanyaannya, gaji Anda adalah halal dan tidak usah khawatir, dan Anda harus berjuang serius. Tentunya Anda harus meyakini bahwa itu adalah perjuangan, dan kami himbau kepada bank syariah sendiri juga harus membuat banyak pembenahan, termasuk di saat merekrut karyawan. Tentunya jangan hanya asal karyawan, sebab bisa jadi masalah karyawannya adalah alumni konvensional, sehingga diletakkan di tempat yang seharusnya dia menjelaskan dengan syar'i, cuman dia belum punya pengalaman masalah ilmu syariat, akhirnya bahasa transaksinya masih bahasa konvensional, akhirnya tetap masuk wilayah haram, padahal disitu ada Islam murabahah dan seterusnya. Baik, jadi jangan bekerja kecuali diberi bekal, ada pembekalan, pelatihan, sehingga anak-anak yang dari konvensional yang hijrah kepada bank syariah, dia bisa berbahasa dengan bahasa syariat. Dan harus kita dukung, Anda harus punya iman di sini, dukung. Kalau tidak Anda yang mendukung sebagai orang beriman, siapa? Anda harus menjerit, menangis jika ternyata Anda masih menitipkan uang bukan di bank syariat. Anda harus menangis. Saya tidak ada urusannya, al-bahjah tidak, bukan ini, saya digaji sama bank syariat, tidak ada barisan. Ini kebenaran, hak. Dan begitu kita upaya, dari dulu kita merindukan bank syariat. Kalau ada kekurangan, ada cacatnya, itulah tugas kita bersama untuk menyempurnakannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang supir dari sebuah bank konvensional. Mau nanya, apakah gaji saya termasuk dalam riba? Nah, apabila saya zakatkan sudah bersihkah gaji saya? Ya, saya salat nafilah dikerjakan berapa rakaat dan waktu dikerjakan kapan? Manfaat dari salat tersebut apa? Maaf ya, satu kertas ini saja cukup untuk saya jawab untuk hari ini. 5 pertanyaan dari sini saja. Yang lain nanti saya inikan di official. Baik, gini, kalau Anda ragu dengan sesuatu, maka cari yang meyakinkan. Sudah, itu jelas hukumnya. Awas, hati, innal halala bayyinun, innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihatun. Ya, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Rumus syubhat itu tanya dulu kejelasannya. Kalau memang tetap gak jelas, maka tinggalkan, itu lebih bagus.
Paham ya? Saya kerja Ustaz di bank konvensional, bagaimana hukumnya? Kalau ada ribanya haram hukumnya. Kalau kemudian tidak mendapati yang lain dan darurat hidup ada di situ, maka sifat daruratnya muncul. Tapi darurat sifatnya sementara, bukan sementerus. Jadi sambil di situ antum mencari pekerjaan lain. Ya ada di bank syariah misalnya, ada yang lain misalnya, silahkan masuk ke situ. Yang ininya kemudian antum kurangi itu persatu sampai dapat yang baru itu, tinggalkanlah yang meragukan di situ. Paham ya? Ya itu hukumnya jelas sekali. Apakah ada ulama yang masih memperdebatkan hukum bank? Mau denger nggak nih? Ya, ini pahit ini ya. Ini berat tapi saya wajib menyampaikannya. Ada yang lulusan Al-Azhar nggak? Ada yang pernah ke Mesir nggak? Di Mesir ada Darul Ifta. Darul Ifta itu lebih kuat daripada MUI karena MUI cuma kumpulan ormas. Fatwanya hanya bersifat himbauan. Tapi Darul Ifta itu langsung diakui oleh negara. Itu di Mesir. Ya, fatwanya itu langsung diakui oleh negara. Ulama Mesir tahun 82-83 mengeluarkan fatwa bank itu apapun namanya haram. Alasannya apa? Karena bertambah, ada yang bertambah, bunga apapun namanya disebut dengan riba. Tapi Syekh Tontowi di tahun 87, 88, 89 mengeluarkan pendapat baru, boleh, tapi pendapat pribadi. Akhirnya di tahun 90-an, 2000-an, ulama-ulama Darul Ifta dan ulama-ulama Azhar kemudian mengkaji kembali. Hasilnya tahun 2003 Darul Ifta Mesir menfatwakan bahwa bank itu halal. Gimana itu? Wah, Ustadz ini liberal lagi nih. Kalau aneh liberal, maka Al-Azhar liberal. Ada yang berani bilang Azhar liberal? Ya. Darul Ifta liberal, ada yang berani bilang itu. Nah, liberal itu bukan itu. Liberal itu yang ngomong agamanya nggak pakai kaidah. Itu baru liberal namanya. Ya. Apa itu liberal? Yang ngomong agama nggak pakai kaidah, kaidahnya tak berkaidah gitu. Ulama Darul Ifta itu rata-rata ulama Azhar semua. Apa fatwa mereka? Bank itu sudah kami kaji lama, maka kami merevisi fatwa yang tahun 80-an itu. Jadi di kalangan ulama sendiri ada revisi. Masa yang bukan ulama maksain ulama? Ustadz kadang takut sama jamaah, akhirnya Ustadz terpaksa juga ikut-ikut sama selera jamaah. Tapi kata guru kami ya, menanggapi perdebatan itu, Syekh Ali Mustafa Yaqub, Kiai Ali Mustafa Yaqub itu punya buku. Ada ikan tuna kok pilih bawal gitu. Ada ikan apa yang gede-gede itu? Ikan kakap kok pilih teri. Maksudnya apa? Udah ada bank syariah kok masih terjebak bank konvensional, meskipun ada ulama yang membolehkan bank konvensional. Jadi gimana sikap kita terhadap persoalan bank? Karena ulamanya beda pendapat, maka antum harus siap-siap beda pendapat dan beda pendapatan. Ya. Lalu ada persoalan di sini ya. Saya melihat, memandang, meneliti, mengobservasi orang-orang yang mengharamkan bank, gerakan anti riba ini nggak kafah juga. Dia gerakan anti ATM, kredit, debit, bahkan anti bank syariah. Namun masih pakai fulus rupiah. Kalau berangkat haji pakai real dan dolar. Saya mau tanya, yang mengeluarkan nilai, bukan nyetak, kalau nyetak ada pencetaknya ya, yang mengeluarkan nilai angka rupiah itu bank atau emas? Terjebak nih, lagi serius dibuat begitu jadi keblinger ya, keblank ya. Yang buat itu bank atau bukan? Bank apa yang mengeluarkan nilainya? BI. Antum itu mengharamkan bank tapi pakai produknya, tuh tanda nggak paham hukum fikih dan kawaid fikih. Dalam kaidah fikih ada sebuah kaidah at-tabi'u tabi'un. Kalau kamu mengharamkan A, maka apapun yang dihasilkan dari A haram.
Kalau kita haramkan bank, maka antum haram menggunakan ATM, haram menggunakan fulus kertas atau fulus koin ataupun elektronik, haram semua. Maka beragama jangan picik, jangan picik. Oh, kita kembali ke dinar dan dirham. Allahu Akbar. Dinar itu diadopsi Rasulullah dari Romawi, ya kan? Nabi aja bisa ngadopsi, masa ente nggak ngadopsi? Ini mau kembali ke zaman barter kali ya? Mau zaman barter? Nauzubillah min dzalik. Yang dianggap ilmu ternyata ketidakmengertiannya. Tidak mengerti itu kalau bahasa kasarnya Pak, jahilun. Tapi kita nggak pakai ya, walaupun sebenarnya begitu. Jadi ulama kita beda pendapat. Saya sudah tanya ke MUI di pusat, ternyata MUI yang mereka masuk ke DSN, Dewan Syariah Nasional, itu ternyata pas dicek dompetnya separuh itu bank konven, tapi dia duduk di Dewan Syariah Nasional yang membawahi bank-bank syariah. Kan aneh. Iya, ternyata ulama-ulama yang yang menganjurkan bank konvensional sendiri juga belum tentu mengharamkan bank ulama yang menganjurkan bank syariah belum tentu juga menganjurkan bank. Nah, begitulah ya. Dia belum move on 100% gitu. Seandainya Indonesia ulamanya serius, ayo kita bareng-bareng tinggalkan bank syariah, bank konvensional. Wah, hancur juga tuh. BUMN itu membawahi beberapa bank. Kalau kita tutup bank, oh bisa hancur negara ini. Maka bank itu salah satu nafasnya negeri ini. Antum percaya atau tidak? Buat jalan itu kalau gak ada bank gak jadi. Ya, bangun kampus-kampus Islam, kampus-kampus negeri yang Islam, pesantren-pesantren dan semuanya itu yang Islami, tanpa bantuan lewat bank gak jadi. Kalau lewat bank ketahuan mana yang gratifikasi, ketahuan nggak? Ketahuan Pak. Tapi kalau pakai kardus, pakai kotak, pakai plastik nggak ketahuan. Hati-hati di sini. Oleh karena itu, saya mengajak, ayo ulama kita sudah buat di bank syariah, ya. Namun jika memang belum bisa meninggalkan bank konvensional, ambil seperlunya, tapi bangun semangat untuk membesarkan bank. Ustadz kok pelimpan? Bukan pelimpan, kan antum aja yang belum move on ya. Saya udah 10 tahun sebelumnya saya nggak pernah pakai bank konven, tapi karena dapat fatwa dari ulama Darul Ifta itu berani lagi terima beasiswa lewat BNI. Ya, habis itu lewat Mandiri, habis itu lewat apa gitu. Ya, akhirnya kata imam-imam kita di Darul Ifta itu, masyayikh kita, siapa yang terkena perdebatan ini, faliyat fiqallid man abaha. Kalau kamu terjebak dalam satu ini, maka ikutilah ulama yang membolehkannya, biar hatinya tenang.